Saya pulang eh, kayak yang kayak nggak percaya gitu. Saya peluk begini sampai pulang, saya sambil senyum-senyum sendiri, sampai orang itu pada ngeliatin, mungkin dipikir saya orang gila ya, padahal saya lagi bahagia sebahagia-bahagianya. Makanya buat teman-teman yang lagi mau memulai channel YouTube-nya, rajin-rajin bikin video yang berkualitas ya, walaupun video saya tidak berkualitas, setidaknya ada manfaatnya bagi orang yang menontonnya, karena orang itu akan menonton video kita kalau video kita ada manfaatnya. Kalau cuman untuk Anda yang ingin dapet giveaway dari saya, jangan lupa subscribe channel yang Anda, sering nonton, dan jangan lupa di share ya, karena saya akan memilih penonton yang sering nge-share sama sering komen dan juga like di video saya. Makanya jangan lupa di like, di share, dan di komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel yang Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andra. Di video saya kali ini sangat berbeda ya. Jadi biasanya saya suka memberikan informasi seputaran terminal, seputaran jadwal, seputaran bis, jurusan kemana aja. Dan kali ini lebih penting lagi ya, karena maksudnya penting buat saya karena kemarin itu pas hari Jumat pagi-pagi saya sengaja datang ke kantor pos, dan ternyata surat AdSense dari Google AdSense itu udah nyampe, dan itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya, karena usaha saya selama ini, gimana ya ngomongnya, jadi sedih. Usaha saya selama ini membuahkan hasil. Jadi kalau dulu sering dibully, sering diomong, sering dikata-katain gara-gara saya bikin video, terus katanya ngapain sih kayak orang gila, pernah dikata-katain yang pokoknya kata-kata yang tidak pantas. Itu udah saya terima selama saya bikin video gitu ya. Sebenarnya awal-awalnya sih iseng sih sebenarnya, bukan karena saya sengaja pengen jadi YouTuber, pengen dapat gaji dari YouTube. Ini tuh juga nggak tahu, karena dari sebelum saya kerja di Budiman, saya sudah sering bikin video, sering posting video. Itu pengalaman dulu waktu saya masih di luar negeri, karena sebelum di Budiman kan saya juga kerjanya di luar negeri. Jadi setelah tidak di luar negeri, saya memutuskan untuk kerja di Indonesia. Walaupun gajinya tidak sebesar di luar negeri, tapi saya bukan bangga ya kerja di Budiman, tapi saya lebih bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mendidik saya menjadi lebih baik. Karena memang saya ini kan butuh belajar tentang agama. Jadi karena hobi saya dari dulu tuh hobi edit video, walaupun saya itu bukan yang ahlinya, cuman dari dulu emang hobi selfie, senang bikin video yang aneh-aneh itu dari dulu banget. Bahkan waktu masih di luar negeri juga saya sering nge-vlog sih, cuman dulu asal posting aja, terus nggak tahu kenapa itu nggak bisa dibuka lagi, dan mungkin sama pihak YouTube-nya nggak tahu diapain, nggak bisa dicari lagi itu channel saya juga nggak bisa ngebuka. Pada akhirnya saya pulang ke Indonesia, terus saya kerja di Budiman. Sering posting foto, sering posting video juga. Terus kata temen aku, kenapa nggak kamu masukin ke YouTube aja biar bisa menghasilkan uang. Saya mikir lagi, emang bisa nyari duit dari YouTube? Saya kan nggak ngerti kalau dari YouTube itu bisa menghasilkan uang. Dan waktu itu saya juga mulai belajar ya, mulai mencari tahu apa sih YouTube bisa menghasilkan uang, bagaimana caranya. Dan di situ saya iseng-iseng aja waktu itu, asal ada video saya yang benar-benar video ngawur, nggak bisa cara ambil gambar yang bener gimana, sekarang juga belum bener sih, cuman ya pelan-pelan kan saya belajar. Waktu itu iseng-iseng, nggak tahu kenapa saya biarin, kok ada yang nonton, ada yang subscribe kan, kok ada yang subscribe nih, orang mana saya juga nggak tahu. Lama-lama ya karena memang hobi saya bikin video, kebetulan saya kerjanya di Budiman, ya otomatis kan saya bikin video tentang Budiman, jadwal pemberangkatan, terus saya posting, saya share di Facebook dan di WA saya ya, karena Instagram saya juga nggak begitu bisa, bukan nggak punya tapi saya nggak bisa. Semakin lama viewer saya nambah, subscriber saya nambah, akhirnya tembus 1.000 ya, tapi waktu itu belum 4.000 jam tayang. Dan pada akhirnya saya mendapatkan email bahwa channel YouTube saya sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan waktu itu saya juga masih benar-benar nggak tahu masalah YouTube itu bagaimana. Nah waktu itu saya daftar ke Google AdSense, dan ternyata saya double akun. Terus saya nggak tahu juga, terus
kenapa dolar saya jadi dolar hitam ya. Kalau double AdSense itu sama pelanggaran hak cipta itu pasti dolarnya hitam. Tapi pas ditanya Aji, emang ada yang melanggar hak cipta? Ada, udah saya hapus, tapi kenapa masih begini? Terus dan ternyata di situ setelah saya cari tahu, ternyata double AdSense karena saya, dan pada akhirnya saya kotak-katik bisa, dan ternyata bisa. Saya hapus dulu AdSense yang lama, saya ganti dengan email yang baru. Dan waktu itu doa saya semoga cepet dimonetisasi, dan itu nggak lama. Setelah 4.000 jam tayang kan saya nunggu 1 bulan tuh untuk bisa memahami bagaimana saya membenahi AdSense saya biar nggak double akun. Nah waktu itu saya benerin langsung 2 hari, 1 hari kemudian langsung dimonetisasi, nggak lama. Itu ya Allah kayak ngimpi. Pagi-pagi malamnya saya berdoa, ya Allah semoga bisa cepat dimonetisasi. Dan pada akhirnya pagi-pagi pas saya habis sholat subuh mau berangkat kerja, saya buka ada email, ternyata saya ada tulisan di email saya, ada tulisan selamat Anda diterima menjadi partner YouTube. Itu kayak ini ngimpi nggak sih gitu, kayak yang bengong gitu, kayak yang nggak mungkin gitu. Karena sepanjang saya bikin video itu banyak rintangannya. Pak Toto sini kira sini, Pak Toto juga yang sering bantu saya bikin video munduran. Nah ini Pak Toto yang suka bantu saya bikin video. Anaknya juga punya channel YouTube, nanti cari aja nama channelnya apa Mbak? Nuril siapa? Nurilah. Dia tentang kecantikan gitu bagi cowok-cowok tuh. Ih, cantik anaknya Pak Toto. Dan balik lagi ke YouTube ya. Selama saya nge-YouTube, selama saya menunggu monetisasi itu selama berapa bulan ya, bulan 2 saya dimonetisasi. Terus untuk mendapatkan 10 dolar itu ternyata lama banget, gak gampang, karena waktu itu saya jarang bikin video juga. Setelah saya mendapatkan 10 dolar, saya akhirnya coba-coba ya, itu request pin ini di tanggal kalau nggak salah 7 Mei itu mendapatkan email kalau saya dikirim email saya surat AdSense ini dikirim pada tanggal 7 Mei, dan katanya paling lambat 3 minggu atau 1 bulan, dan ternyata sampai berbulan-bulan. Kalau nggak salah sih ada 2 bulan. Kayak yang udahlah saya nyerah gitu, saya nggak mau terlalu berharap dari YouTube. Saya dikasih tahu sama Aji, coba cek aja di kantor pos, siapa tahu nyangkut di kantor pos, karena biasanya surat AdSense itu udah nyampe tapi nyangkutnya di pos. Terus nggak tahu, saya udah cuekin, udahlah biarin, saya bilang gitu ya. Seminggu kemudian, ya biasa kita namanya manusia bilangnya ya sudahlah nggak usah dipikir, tapi dalam hati kita tetap berharap. Dan waktu itu malam Jumat juga saya berdoa, ya Allah pokoknya yang terbaik lah. Pokoknya saya tidak ingin terlalu berharap, saya tidak ingin terlalu menginginkan sesuatu yang memang bukan untuk saya. Saya ingin hati hamba jadi orang yang tenang. Dan gak tahu kenapa pas pagi-pagi mau berangkat kerja, saya punya pikiran pokoknya besok pagi saya harus ke kantor pos. Gak tahu kenapa, akhirnya jam istirahat kerja saya langsung jalan kaki ke kantor pos, karena kalau jalan kaki ya lumayan jauh, kalau kita naik ojek ya pengiritan ya, habis corona jadi duitnya nggak ada. Waktu itu saya langsung ke kantor pos, saya nanya bagian informasi. Saya nanya sama bagian informasi, Mbak apakah ada surat AdSense atas nama saya? Terus kalau memang sudah ada, saya pengen ambil, soalnya saya nunggu udah lama. Terus saya ditanya KTP-nya, dicocokin alamatnya. Terus kata itu bagian informasi, tunggu sebentar ya Mbak, nggak lama ada mas-mas datang. Mbak ini surat AdSense-nya katanya. Saya ngeliat tuh kayak ya Allah, kayak ngimpi banget, ini surat yang ditunggu-tunggu. Karena memang kalau YouTuber mau gajinya 10 juta, 20 juta, 100 juta, kalau belum dapat ini itu sama aja bohong, percuma. Jadi pas saya nerima ini, saya liatin aja orangnya bengong, kenapa Mbak katanya. Enggak, ini saya nunggu lama banget, kenapa nggak nyampe di tempat saya ya, katanya. Nanya RT-nya, ternyata katanya RT-nya nggak tahu, sedangkan saya nanya Pak RT, katanya Pak RT juga katanya nggak tahu juga gitu. Dan akhirnya saya pulang kayak nggak percaya gitu. Saya peluk begini sampai pulang, saya sambil senyum-senyum sendiri, sampai orang itu pada ngeliatin, mungkin dipikir saya orang gila ya, padahal saya lagi bahagia sebahagia-bahagianya. Makanya buat teman-teman yang lagi mau memulai channel YouTube-nya, rajin-rajin bikin video yang berkualitas ya, walaupun video saya tidak berkualitas, setidaknya
ada manfaatnya bagi orang yang menontonnya, karena orang itu akan menonton video kita kalau video kita ada manfaatnya. Kalau cuman bikin video vlog, bikin begitu, ada juga sih teman saya cuman bikin video vlog tapi yang nonton tuh banyak, penghasilannya juga gede, itu nasib. Cuman kalau kita kalau bisa bikin aja video yang benar-benar bermanfaat buat orang banyak, kayak tutorial, kayak informasi itu bakal dicari orang. Karena memang saya juga bikin video ngasal, suka dikomplain orang, bikin video gimana sih, editannya jelek. Ya memang saya bukan jago edit. Kalaupun saya bikin video bisa ke Kampung Rambutan, bisa ke Kalideres, itu adalah jam istirahat saya. Saya punya jadwal istirahat, jam istirahat itu antara 3 jaman lah. Jadi kalau saya pengen ke Kalideres, jam istirahat saya langsung ke Kalideres, kan dari sini ada. Nanti habis bikin video langsung pulang lagi sampai sini langsung kerja. Makanya kalau banyak teman-teman yang Mbak request bikin video kesana, saya bukan yang nggak mau, saya pengen banget kasih informasi yang lengkap, bukan hanya sekedar sekitaran Terminal Bekasi, Kalideres, Kampung Rambutan. Saya juga pengen sampai ke Jawa Tengah, itu impian saya. Cuman untuk saat ini kan saya masih kerja, dan saya juga harus bertanggung jawab sama pekerjaan saya. Saya nggak mungkin tinggalin pekerjaan saya karena memang gimana ya, pokoknya intinya saya di sini bertanggung jawab lah sama pekerjaan saya. Jadi kalau saya bikin informasi mungkin sekitaran yang terdekat aja yang bisa terjangkau sama saya. Dan karena memang saya nggak ada liburnya, kalau saya nggak libur sendiri, tapi saya nggak apa-apa sih, yang penting saya bisa kerja, saya bisa ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat, itu yang terpenting. Walaupun gaji kita gede, kalau kita nggak pernah sholat, itu kayak hidup kita kurang bahagia. Saya pernah mengalami waktu di luar negeri, gaji saya banyak, pernah mengalami 11 juta, 10 juta, tapi saya tidak pernah sholat. Itu sebenarnya sakit, kita merasa tidak bahagia. Makanya kenapa saya milih di Indonesia, ya karena saya walaupun gaji saya cukup buat makan, buat kirim orang tua, walaupun nggak banyak, bayar kontrakan, saya udah cukup. Karena yang terpenting adalah kita bisa ibadah, itu yang terpenting. Kita harus mengimbang ibadah sama bekerja, itu yang terpenting ya. Buat teman-teman yang ingin memulai sesuatu, entah karir, entah bisnis, entah apapun itu, jangan pernah dengerin omongan orang, jangan pernah dengerin bulian orang. Kita jangan ambil hati ya, ambil aja hikmahnya, anggap aja bulian mereka itu adalah doa terbaik untuk kita. Ngomong-ngomong dari tadi saya nerocos mulu ya kayak orang ceramah. Jadi di sini surat ini dikirim dari Malaysia. Jadi suratnya datangnya dari Malaysia ya. Terus saya juga belum pernah lihat dalamnya. Biasanya kalau saya lihat di YouTube itu orang teman-teman YouTuber yang udah dimonetisasi dan Google Adsense-nya udah nyampe Indonesia tuh, saya ngeliatnya ikut senang dan nggak nyangka sekarang saya merasakan apa yang mereka rasakan juga. Saya penasaran, pengen tak buka isinya apa. Pak Toto, liatin Pak Toto. Pak Toto ini adalah salah satu driver yang mendukung channel saya. Isinya itu apa? Ini gimana? Yang buka sih? Oh, ini harus begini. Surat dari Pak Toto nggak tahu. Lain hadiah. Ini mau disimpan baik-baik sama saya, nggak bakal dibuang. Karena ini adalah kertas bersejarah dalam hidup saya. Surat dari itu Google Adsense, bisa ngambil YouTube, gaji YouTube Pak. Apa ya isinya ya? Aduh, jangan terlalu sobek, ini terlalu berharga. Aduh, kacamata. Aduh, gimana sih ini Pak Toto? Jangan itu, harus pakai perasaan, ini gerut-gerutnya di sini. Kita buka dalamnya ya, saya juga penasaran. Oh, di sini itu isinya pin ya, pin sama petunjuk-petunjuknya. Nanti saya bakalan coba cara-caranya untuk memasukkan pinnya, dan saya belum tahu sih, saya mau belajar dulu. Nanti bakal nanya dulu sama Aji. Aji siap bertanya, siap menjawab pertanyaan saya. Makanya untuk Anda yang pingin dapet giveaway dari saya, jangan lupa subscribe channel yang Anda, sering nonton, dan jangan lupa di share ya, karena saya akan memilih penonton yang sering nge-share sama sering komen dan juga like di video saya. Makanya
Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Neng Andra. Aduh, iklannya lewat mulu, disponsori oleh Pak Toto. Dan untuk giveaway-nya apa, saya bakal informasikan. Tapi nggak sekarang ya. Pokoknya rahasia dulu. Pokoknya saya udah janji sama diri saya sendiri bahwa gaji saya bukan punya saya sendiri, tapi untuk subscriber saya juga, untuk orang yang jauh lebih membutuhkan, dan terutama untuk orang tua saya. Makanya mohon dukungannya ya. Semoga channel saya bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Buat Anda yang sering dibully, jangan berkecil hati, karena bulian itu adalah doa yang paling terbaik dan doa yang paling mujarab untuk kita. Makanya kita nggak boleh benci sama orang yang sering ngebully kita. Semangat terus untuk melanjutkan cita-cita kita, hobi kita. Seperti saya bikin video ini adalah hobi saya. Jadi untuk Anda yang ingin memulai, gak ada yang nonton gak apa-apa, yang penting kita bikin video terus aja yang banyak, yang bermanfaat. Pokoknya semangat terus. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.